Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul perkembangan peserta didik kegiatan belajar 3 yang berjudul Perkembangan Emosi, Sosial, dan Spiritual Peserta Didik. Pada modul perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik nanti akan membahas 4 sub pokok. Yang pertama yaitu pengertian dari perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, faktor perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan yang keempat adalah implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama, dari pengertian. Pengertian dari emosi. Emosi adalah perasaan yang ada pada diri seseorang. Misalkan rasa marah, rasa sedih, tertawa, menangis, ataupun cinta. Fondasi perkembangan psikososial anak mencakup emosi dan pengalaman awal anak yang diperoleh dari keluarga. Anak membutuhkan sebuah interaksi, dan interaksi anak yang pertama kali diperoleh di dalam keluarga. Fungsi emosi ada 2 macam. Yang pertama, emosi sebagai pembentuk komunikasi, dan yang kedua, emosi membentuk kepribadian dan penyesuaian diri anak. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial yaitu perolehan kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial peserta didik adalah terbentuknya jalinan interaksi antara anak dengan orang lain. Perkembangan spiritual yaitu aspek yang melihat lubuk hati, getaran hati seseorang. Pijakan utama pendidikan berbasis spiritual adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran memuat nilai-nilai ketentuan kehidupan, sedangkan Al-Hadis merupakan sumber kedua yang berperan sebagai penjelas dari Al-Quran. Keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi keharusan yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Sehingga dalam pendidikan, anak diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Menurut Lewis dan Rosebran, emosi itu terbagi menjadi 5 tahap. Emosi yang pertama yaitu tahapan emosi elektor, di mana pada tahap emosi ini anak terjadinya emosi terjadi karena adanya dorongan yang berupa situasi atau peristiwa. Tahapan emosi yang kedua yaitu reseptor, di mana aktivitas itu dipusatkan pada sistem saraf. Yang ketiga, tahapan emosi state, di mana terjadi perubahan spesifik dalam aspek fisiologi. Tahapan emosi yang keempat yaitu expression, di mana terjadi perubahan pada daerah yang diamati. Misalnya, perubahan pada daerah wajah, perubahan pada suara, dan juga bisa perubahan pada tingkah laku pada anak ketika terjadi emosi. Tahap emosi yang kelima yaitu experience, merupakan persepsi dan interpretasi individu pada emosional. Sedangkan emosi menurut Samsudin terbagi menjadi 3. Yang pertama, variabel stimulus, merupakan rangsangan yang menimbulkan emosi. Yang kedua, variabel organik, merupakan perubahan
penting bagi orang yang berada di sekitar anak usia dini untuk mengetahui kondisi emosi dari perilaku anak tersebut. Sedangkan proses pembentukan perkembangan sosial dimulai dari anak sejak bayi, dan itu merupakan fondasi yang harus terus berlanjut hingga usia lanjut. Erik Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidupnya manusia, setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai usia lanjut. Adapun perkembangan spiritual keagamaan. Spiritual keagamaan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu the fairy tale stage, yang terjadi pada tahap usia 3 sampai 6 tahun. Yang kedua adalah tahap the realistic stage, terjadi pada anak usia 7 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak akan mampu memahami tentang konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. Dan tingkatan yang ketiga yaitu individual stage, di mana terjadi pada usia remaja. Pada usia remaja, anak-anak mampu berpikir secara abstrak dan konsentratif emosinya. Pemahaman ketuhanan dapat ditekankan pada makna Tuhan bagi kehidupan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Faktor yang mengalami perkembangan terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh keadaan individu itu sendiri, di mana keadaan fisik, intelijensi itu akan mempengaruhi emosi seseorang. Yang kedua adalah konflik-konflik dalam proses perkembangannya. Dalam menjalani perkembangan, setiap anak selalu mengalami banyak konflik, sehingga jika dia mampu untuk mengalaminya akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Setelah 2 tadi, faktor lingkungan juga akan membentuk emosi seseorang. Lingkungan yang positif akan menumbuhkan emosi anak yang juga positif. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial terdiri dari faktor individu. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik dan psikologis. Yang kedua, faktor lingkungan dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama anak dalam mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Faktor dari luar. Faktor dari luar itu meliputi pengaruh teman-teman sebaya dan media massa. Yang selanjutnya adalah faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak diperbolehkan main di luar rumah, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap sosialnya. Hal ini menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual peserta didik. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual peserta didik, di antaranya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, tempat bermain, lingkungan masyarakat, faktor genetik, tingkat penalaran, dan lain sebagainya. Implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran.
Sekolah adalah tempat anak untuk belajar, bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi juga tempat belajar untuk berinteraksi dengan sesama, di mana interaksi dengan sesama akan memunculkan emosi dan bagaimana cara anak tersebut mengelola emosinya. Selain itu, melalui pembelajaran di sekolah, peserta didik juga diajari tentang moral spiritual yang akan menjadikan peserta didik kelak bermartabat di masyarakat dan juga bermartabat di hadapan Allah. Demikian penjelasan dari saya.